Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma bis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil ma'us rahmatan lil alamin. Salatan تبلغ بها عنا ما نحن فيه من أمور ديننا ودنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'da, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh Indonesia dan juga seluruh yang menonton dan juga yang melihat channel ini, wabil khusus warga Beji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya atas nama Ahmad Fauzi, salah satu khwaidim daripada NU Nahdlatul Ulama di wilayah MWC NU Beji. Pada kesempatan kali ini, di hari yang ke-13 dari bulan Ramadan, tentunya tidak ada ungkapan yang sangat kita ungkapkan, yang sangat kita perlu melahirkan kalimat itu, yaitu adalah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Kita telah melalui hari-hari berpuasa selama 12 hari. Tentunya hadirin, kita ingin bagaimana puasa kita ke depan ini nilainya, kualitasnya lebih tinggi dari 12 hari yang telah kita lalui. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa berupaya meningkatkan kualitas puasa kita di hari berikutnya? Tentu kita mengadakan evaluasi dengan apa yang telah kita lakukan selama 12 hari. Maka dari itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu mengendalikan nafsu, lebih-lebih di bulan Ramadan pada saat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, kedua kalinya salawat salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya beliau menjadi panutan kita semua dan menjadi barometer kita, karena tidak ada jalan yang bisa mengantarkan surga kecuali mengikuti jejak yang telah diajarkan oleh beliau dan yang ditinggalkan oleh beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sejenak kita evaluasi dengan puasa yang telah kita jalani selama 12 hari. Apakah kita sudah benar-benar bisa mengendalikan diri kita? Apakah kita sudah bisa benar-benar mengendalikan nafsu kita, sehingga puasa kita betul-betul berkualitas? Ataukah kita hanya menjalankan kewajiban saja dan berhenti sampai di situ tanpa mempertimbangkan kualitasnya? Cukup hanya dengan melaksanakan kewajiban saja. Tentunya harapan kita setelah keluar dari Ramadan nanti, kita berharap puasa kita tentunya tidak hanya sekedar kewajiban, dan bagaimana nanti kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah kita lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam puasa ini tentunya
kita dianjurkan untuk mengendalikan nafsu kita. Di dalam diri manusia itu ada 3 komponen. Pertama adalah al-aqlu, adalah akal. Yang kedua adalah al-qalbu, yaitu hati. Dan yang ketiga adalah nafsu. Akal adalah yang membedakan manusia dengan hewan-hewan yang lain. Kalau kita kenal di dalam ilmu logika atau ilmu mantik, bahwa al-insan huwa al-hayawan an-natik, bahwa manusia itu adalah hewan yang bisa berpikir. Jadi pembeda antara kita dengan hewan yang lain tentunya adalah berakal atau berpikir. Tentu inilah yang menjadi manusia itu bisa menjadi makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Lalu yang kedua adalah al-qalbu, bahwa di dalam diri manusia itu adalah ada al-qalbu, ya hati. Di mana hati ini ada 2 versi, bahwa ada hati yang berbentuk segumpal darah. Kemudian ada yang di dalamnya itu isi atau makna daripada hati, maknawi daripada hati. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi tolak ukur bagi manusia, apakah manusia itu nanti menjadi orang baik atau sebaliknya, atau nanti siksa itu akan diakibatkan oleh hati yang berupa gumpalan itu atau justru dengan maknawinya. Kalau kita berbicara tentang akal, bahwa akal itu adalah sesuatu yang bisa memikir atau mengolah pikiran kita. Alat untuk berpikir kita, menentukan keputusan kita, tentunya itu dengan akal. Membedakan mana yang benar, itu tentunya adalah akal yang berperan di sana. Sementara hati itu adalah berperan bagaimana perasaan kita, senang atau tidak senang, atau benci dan sebagainya, sedih dan tidak sedih, itu adalah merupakan suasana hati. Apakah orang itu hatinya kotor yang dipenuhi dengan afat, penyakit hati yang isinya ada dengki, iri dan lain sebagainya, itu yang mengotori hati. Dan di situ nanti kaitannya dengan hati yang maknawi. Kemudian yang ketiga adalah an-nafsu. Nafsu itu juga terletak pada diri manusia, dan ini adalah yang kita sering kenal, bahwa nafsu itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah, nafsu yang mutmainnah, yang anteng atau yang baik, sebagaimana ayat yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lalu yang kedua adalah nafsul lawwamah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Lalu yang ketiga adalah nafsu ammarah, di mana di dalam Al-Qur'an disebutkan innan nafsa la'ammaratu bisu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafsu ini yang mengajak seseorang untuk berbuat baik, atau nafsu ini juga yang mengajak seseorang, mendorong seseorang untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Oke, di dalam bulan puasa ini kita semuanya tahu bahwa pada bulan puasa Allah akan membelenggu setan-setan.
Tetapi kenapa manusia masih bisa melaksanakan atau melakukan maksiat? Tentu itu ada penyebabnya. Sumber penyebabnya adalah nafsu. Nafsul ammarah. Nafsu yang memerintahkan kepada perbuatan yang tidak baik atau jelek. Hadirin, tentunya kalau kita bisa mengendalikan nafsu, ini yang akan membuat puasa kita nanti akan menjadi berkualitas. Bagaimana kalau nafsu itu bisa dikendalikan oleh kita? Tentu ini ada hubungannya dengan akal dan juga dengan hati. Lalu siapa yang bertugas mengendalikan nafsu ini? Tentu kita harus berpikir, mencerna. Apakah ini yang termasuk nafsul mutmainnah? Ataukah sebaliknya nafsul ammarah? Tentu kita harus bisa membedakan mana itu yang ajakan Allah dan mana itu yang ajakan nafsu. Ada sebuah tips atau konsep yang telah disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sekandari di dalam karyanya yang sangat fenomenal, yaitu Kitab Al-Hikam, di mana disebutkan di sana bahwa seseorang ingin mengetahui bahwa itu adalah ajakan Allah ataukah itu adalah ajakan nafsu, maka tentu bagaimana cara membedakan? Cara membedakan kalau ajakan itu, keinginan itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan hukum-hukum syariat, maka itu merupakan adalah ajakan Allah. Kalau dorongan itu mengajak sesuatu yang bertentangan dengan syariat, misal kalau di dalam berpuasa, tentu kalau di dalam syariat kita dianjurkan untuk berpuasa, tapi di dalam diri kita ada dorongan-dorongan untuk melakukan iftar atau melakukan berbuka atau tidak berbuka puasa, tidak berpuasa. Itu tentu ada dua ajakan yang mengajak dari dua sisi. Lalu bagaimana kita membedakan mana yang benar, mana yang salah? Tentu kalau di bulan Ramadan yang benar adalah yang sesuai dengan syariat, adalah dengan cara kita melakukan apa yang sesuai dengan syariat. Atau yang berat bagi keinginan kita, misalnya puasa itu berat, sementara tidak puasa itu lebih ringan. Itu mana yang berat? Kalau ternyata nafsu kita, keinginan kita itu ada yang ringan, ada yang berat. Kalau ada yang berat, itu tentunya yang benar. Contoh lain misalnya, ketika adzan itu dikumandangkan, lalu di dalam diri kita itu ada dua ajakan. Oke lah, kita kedatangan tamu kita. Sementara kita sebelum itu, kita sudah istiqomah melakukan sholat berjamaah. Lalu di dalam diri kita ini ada rasa dari dua sisi yang mengajak kita. Satu mengajak kita mempersilahkan tamu kita, kemudian kita mengajak kita untuk menghormati tamu kita. Sementara sisi yang lain di dalam diri kita mengajak untuk sholat berjamaah, karena itu sudah dilakukan bertahun-tahun dengan cara berjamaah. Lalu coba kita membandingkan di mana dua perkara ini yang lebih berat di dalam diri kita. Kalau ternyata lebih berat kita itu kepada berjamaah, misalnya, gini aja, saya sekarang tidak usah berjamaah karena berjamaah itu sudah saya lakukan lama. Sementara ini tamu, tidak setiap hari ada tamu yang orang ini. Maka kita pilih di antara dua hal ini, mana yang lebih berat di dalam keinginan kita. Kalau lebih berat itu berarti itu ajakan yang benar menurut konsep hikam. Sementara yang ringan bagi nafsu kita, itulah yang sebenarnya yang kurang tepat, dan itu yang mengarah pada nafsu. Oke, itu antara dua hal yang kontradiksi, yang antara satunya positif dan negatif. Ada lagi sesuatu yang samar, yang sama-sama ibadah,
Yang satunya ajakan nafsu, yang satunya adalah ajakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal orang itu terbiasa melakukan sunnah, juga pastinya dia terbiasa melakukan hal-hal yang wajib karena itu memang kewajiban. Tapi suatu saat dia lebih gampang meninggalkan perkara yang wajib. Semisal dia kalau sholat terbiasa sudah sholatnya diakhirkan dan lain sebagainya, dia tanpa menghiram. Tetapi dia kalau melaksanakan sunnah, seakan-akan sunnah itu lebih wajib daripada hal yang sudah wajib. Lalu pertanyaannya, kenapa kok bisa seperti itu? Tentu ini ada pertanyaan, kenapa kalau saya sunnah itu begitu semangat, sementara yang wajib sering tidak saya hiraukan. Nah tentu ini adalah dua ibadah yang samar, mana yang antara ajakan Allah dan ajakan nafsu. Maka perlu dikaji. Kalau yang sunnah itu merasa seperti wajib, tentu itu ada hal-hal di belakangnya, apa kira-kira yang kita inginkan dari dibalik sunnah itu. Kalau kita inginkan sesuatu hal dibalik itu, tentunya ini adalah rayuan nafsu. Tapi kalau sebaliknya, kalau ternyata yang wajib itu diremehkan, tidak kurang diperhatikan sebagaimana sunnah, ini juga nafsu sebenarnya. Ini kadang kita samar di antara dua ibadah yang sama-sama baik, tapi satunya nilainya adalah wajib dan satunya adalah nilai sunnah. Tetapi di dalam diri kita merasa yang sunnah itu lebih berat meninggalkan daripada hal yang wajib yang seharusnya kita lakukan. Maka dari itu para pemirsa, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, tentunya kita ke depan kita harus bisa membedakan mana yang itu adalah keinginan nafsu dan mana yang itu keinginan Allah atau keinginan malaikat. Kita harus pandai-pandai membedakan antara dua sisi yang bisa menjerumuskan, dan ini sifatnya adalah sama. Tentu kita semua berharap puasa kita nanti diterima oleh Allah, dan tentunya tidak hanya diterima saja, tapi bagaimana kualitas puasa yang kita lakukan. Tentu di dalam puasa itu banyak sekali afatnya, termasuk kita sangat ringan sekali misalnya di dalam berpuasa itu menggibah orang lain, itu sebenarnya mudah sekali gibah, dan hal yang paling mengenakkan itu adalah menggunjing orang lain, dan itu kadang-kadang di dalam puasa kita itu seperti biasa. Nah itu kita coba melawan nafsu kita yang mengajak kita untuk sering menggibah, menggosip, apalagi tidak enak hati dengan orang lain. Nah itu 13 hari ke depan atau 13 hari dari sini ke depan, mari kita perbaiki hal-hal yang kurang baik agar kualitas puasa kita di hadapan Allah itu lebih berbobot daripada 12 hari yang telah berlalu. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi motivasi terutama bagi saya pribadi. Apabila ini juga menjadi motivasi pada pemirsa, kami Al-Fakir sangat berterima kasih sekali. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.